Saya teringat sebuah peristiwa. Akan ada beda antara seorang yang berlatih sehari 3 kali dengan yang berlatih 3 hari sekali. Cikini sampai Cipete, aku Puspa dari Regio NNP. Cikampek, Tasikmalaya, alumni Bunda Produktif Batch 3. Jakarta ke Jayapura, cintaku banyak dan tidak pura-pura. Madura sampai Papua, hadir di sini menyapa Aiper semua. Saya teringat sebuah peristiwa. Pada saat itu, saya masih sekolah dasar di kelas 1 sampai, kalau tidak salah, pada saat itu masih sampai dengan kelas 3. Pada saat pulang sekolah, saya sering sekali mengunjungi ibu saya yang berprofesi sebagai seorang guru SMP. Karena letak sekolah saya, SD saya dengan sekolah mama saya mengajar SMP itu tidak terlalu jauh. Jadi sepulang sekolah di SD itu, saya berjalan kaki menuju ke sekolah ibu saya. Dan kemudian di sela-sela waktu beliau mengajar, kadangkala saya itu ngintip di depan kelas beliau. Dan beberapa kali saya selalu merasa takjub ketika melihat ibu saya mengajar di depan kelas. Kenapa takjub? Karena pada saat itu saya melihat bahwa ibu saya itu keren banget. Bisa menguasai kelas dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Lalu kemudian apa yang bunda saya sampaikan atau yang ibu saya sampaikan di depan kelas itu sangat menarik, sangat interaktif. Dan para siswa di dalam kelas itu sangat antusias untuk mengikuti kelas demi kelas dari ibu saya. Lalu ketika saya beranjak di usia sekolah SMP, saya teringat sebuah peristiwa di mana sekolah saya seringkali mengadakan semacam porseni ketika anak-anak selesai melakukan ujian, atau kalau dulu masih cawu. Jadi selesai ujian, lalu kemudian ada pertandingan-pertandingan seni, dan salah satu yang dilombakan adalah lomba pidato. Karena saya senang sekali menulis, maka saya memberanikan diri untuk mengikuti lomba tersebut dan kemudian menulis sendiri teks pidato yang kemudian akan saya bacakan di hadapan para penonton nantinya. Dan qadarullah-nya pada saat itu saya seringkali memenangkan atau kembali pulang ke rumah dengan membawa piala maupun sertifikat bahwa saya memenangkan lomba tersebut. Lalu kemudian beranjak masa SMA, di SMA saya ada semacam sebuah tradisi rutin yang dibuat oleh adik-adik kelas 1 dan kelas 2 kepada kakak-kakak kelas 3 yang telah lulus dari masa pendidikan SMA-nya. Saya ingat sekali event tersebut bernama Makrab atau Malam Keakraban. Diinisiasi oleh para kakak OSIS, lalu kemudian meng-hire adik-adik kelasnya untuk mengisi berbagai macam pentas seni dan keterampilan yang akan dipertontonkan pada saat Malam Keakraban. Dan pada saat itu, pada saat itu saya masih kelas 1 SMA, ada sebuah open recruitment, pencarian gitu ya ceritanya, untuk menjadi MC di perhelatan makrab tersebut. Di tahun pertama saya di SMA, saya memberanikan diri untuk mengikuti mengikuti audisi untuk menjadi MC di acara makrab. Dan kemudian tahapan demi tahapan, berbagai macam seleksi, dan akhirnya saya lolos untuk menjadi salah satu pengisi acara atau pembawa acara di dalam makrab tersebut. Lalu kemudian tahun berganti, di tahun kedua saya memberanikan diri untuk mengikuti audisi kembali dan akhirnya saya terpilih menjadi seorang MC. Dan itu adalah titik mula saya mengenal dunia MC, dunia public speaking, dan berbicara di hadapan para khalayak ramai. Dengan beriringnya waktu, saya mencoba berbagai macam panggung yang tadinya hanya menjadi seorang MC di panggung sekolah, lalu kemudian ketika beranjak kuliah dengan medan dan area yang lebih luas, circle yang lebih luas pula,
saya mengenal berbagai macam panggung untuk mengeksplor apa yang saya suka. Dari panggung ke panggung, baik menjadi seorang master of ceremony di acara-acara formal maupun di acara non-formal, menjadi moderator atau bahkan menjadi seorang pengisi acara di dalam sebuah perhelatan yang dibuat oleh kampus, organisasi, dan komunitas. Kemudian saya baru menemukan bahwa ternyata saya menyenangi dunia public speaking, di mana saya bisa berbicara, saya bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya, memandu sebuah acara sesuai dengan protokol-protokol yang berlaku, dan kemudian saya kembali menyadari bahwa saya senang ada di atas sebuah panggung. Sejak kapan ya saya mulai mencoba untuk mengembangkan passion saya ini? Kalau saya ingat-ingat, ketika itu mama saya ketika mulai melihat bahwa anaknya ternyata hobi gitu ya di atas panggung, jadi MC, lalu kemudian memandu sebuah acara, atau hanya cuap-cuap aja di atas sebuah panggung. Pada saat itu mama saya berkata, kalau kamu mau menjadi seorang pembawa acara yang baik, maka perbaikilah pula kemampuan literasi kamu. Mulai saat itu kemudian saya mencoba untuk mencari berbagai macam referensi. Salah satunya adalah senang sekali untuk mendengarkan berita-berita yang ada di televisi dan melihat bagaimana para penyiar atau pembawa berita tersebut membawakan sebuah acara. Saya belajar teknik suara dari atau mencontoh bagaimana mereka mengolah vokal mereka dan menampilkan suara tersebut hingga terdengar nyaman ketika ada di atas layar. Bagaimana cara menemukan passion tersebut? Oke, Aiver semuanya, kalau menurut saya pribadi, dengan berbagai macam peristiwa, dengan berbagai macam pengalaman, dan dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan, dan kemudian saya bisa menemukan bahwa ada satu atau dua kegiatan yang kayaknya gue banget gitu ya. Saya menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang kemudian membuat saya merasa bahwa aktivitas tersebut menjadi sebuah passion dan saya nyaman, saya enjoy, dan saya easy untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah melakukan sebuah aktivitas secara berulang, di mana kemudian ke suatu kegiatan saya coba lagi, dan coba terus. Hingga kemudian saya sampai di sebuah titik bahwa saya merasa ini saya nyaman ada di zona ini. Saya nyaman ada di dunia ini dan saya nyaman ketika saya melakukan kegiatan ini. Yang ketiga, beraktivitas bersama dengan banyak orang. Dalam arti adalah aktivitas yang kita jalankan secara berulang tadi melibatkan banyak orang. Agar kita bisa menilai bahwa aktivitas yang kita lakukan memiliki dampak yang baik pada banyak orang dan kemudian melibatkan banyak partisipan di dalamnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara saya kemudian merumuskan atau menemukan bahwa this is my passion adalah telah melakukan berbagai macam aktivitas. Satu aktivitas kedua, dan aktivitas ketiga. Lalu kemudian ataupun dengan banyak aktivitas yang lain. Setelah kita melakukan beragam aktivitas, kita kemudian akan menyadari bahwa ada satu atau dua kegiatan yang lebih atau membuat kita condong untuk menyukai satu atau dua kegiatan tersebut. Jangan pernah katakan bahwa saya menyukai sesuatu sebelum kamu mencoba untuk melakukan hal yang lainnya. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi aktivitas yang lain itu menjadi lebih menantang dan lebih menyenangkan untuk kita coba atau untuk kita geluti hanya karena kita belum pernah melakukannya. Maka kita mengatakan bahwa saya tidak menyukai kegiatan atau aktivitas tersebut. Bagaimana caranya menjaga konsistensi terhadap sebuah passion yang telah kita pilih? Kayaknya berat banget ya pertanyaannya.
Oke, saya mencoba menjawab berdasarkan dengan apa yang saya alami selama ini. Yang pertama dan yang paling utama menurut saya adalah kita menemukan teman-teman perjalanan yang cukup mengerti, cukup memahami, dan circle yang bisa menemani kita untuk terus tumbuh dan mengembangkan passion kita dan terus berlanjut untuk senantiasa mempelajari, mengembangkan passion dan bakat serta kebiasaan kita di sebuah bidang tertentu. Terlebih, ketika kita menemukan teman perjalanan yang menyenangkan, maka itu menjadi salah satu cara kita untuk bahagia terus menuju dan menjalani passion yang kita pilih. Plus, kalau saya pribadi adalah saya senantiasa bisa belajar dan mencuri ilmu, mengambil pengalaman-pengalaman mereka untuk kemudian meningkatkan jam terbang dan meningkatkan kualitas serta kapasitas saya sebagai seorang insan yang bahagia. Touches knowledge-nya kita dapat, intellectual curiosity-nya juga kita terasah karena kita senantiasa tertantang untuk semakin mencoba hal baru dan meningkatkan pengalaman-pengalaman kita sebagaimana pengalaman-pengalaman dan apa yang telah dijalani oleh teman-teman seperjalanan kita. Next question yang kelima. Apakah passionmu telah melahirkan sebuah karya? Pertanyaannya berat banget, lebih berat dari yang tadi kayaknya ya. Nah, teman-teman sekalian, alih-alih menggunakan frasa apakah karya atau passionmu melahirkan sebuah karya, saya mungkin lebih senang atau lebih enak menjawab bahwa apakah aktivitas produktif yang kita pilih dan kita geluti itu menjadi sebuah jalan ninja kita bisa memiliki dampak kebermanfaatan yang luas, baik untuk peningkatan diri kita sebagai seorang individu yang bahagia dan juga memiliki dampak kebermanfaatan pada orang-orang di sekitar kita yang melihat dan menikmati apa yang kita kerjakan dan apa yang kita geluti selama ini. Sebagai contoh, saya ambil dari diri saya pribadi, teman-teman sekalian. Kesenangan saya atau kebiasaan saya dan mungkin dikatakan sebagai sebuah passion adalah menjadi seorang master of ceremony, menjadi moderator, atau menjadi seorang orator. Karyanya atau produk-produk yang dihasilkan adalah sebuah produk-produk yang intangible. Artinya produk-produk yang tidak dapat dilihat, diraba, atau bahkan diterawang. Karya seni adalah sebuah produk yang dapat dirasakan oleh panca indera, tapi lebih dapat dirasakan oleh sebuah hati. Last question and last answer. Tips bagaimana untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kebermanfaatan dari passion yang kita pilih, teman-teman sekalian. Mungkin saya bukan seorang pakar untuk memberikan sebuah tips, tapi berdasarkan dengan berbagai macam literatur dan saya membuktikan sendiri dari literatur-literatur yang saya baca dan saya dapatkan dan kemudian saya praktekkan. Seorang pelari tidak akan pernah tahu di pace mana dia akan bisa berlari atau dengan kecepatan mana dia bisa memacu langkahnya untuk terus sampai ada di sebuah garis finish. Pun demikian dengan setiap individu. Push your limit, do your best. Dan salah satu guru saya mengatakan adalah cara kita untuk meningkatkan kualitas diri agar karya kita senantiasa prima, penampilan kita selalu optimal, dan dapat dinikmati oleh banyak orang, serta menjadi sebuah inspirasi adalah teruslah berlatih. Akan ada beda antara seorang yang berlatih sehari 3 kali dengan yang berlatih 3 hari sekali. Maka teman-teman, sebagaimana yang Bunda Septi selalu ajarkan kepada kita, push your limit, do your best, dan jadilah seorang pribadi yang bahagia. Manakala ada orang yang merasa terhibur, nyaman, terinspirasi, atau bahkan tergugah untuk melakukan aktivitas serupa dengan apa yang kita geluti, atau aktivitas yang lain yang berbeda dengan apa yang kita senangi,
dan menjadi versi terbaik diri mereka dengan aktivitas yang mereka senangi, maka saya rasa itulah karya yang sebenarnya. Demikian obrolan Sate Super bersama dengan saya di hari ini. Mohon diikhlaskan apabila terdapat kekurangan karena yang berlebihan hanya perasaan aku ke kamu. Jikalau terselip khilaf, mohon pula untuk dimaafkan. Apabila ada rasa, jangan sungkan untuk diungkapkan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you so much for everything. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian semua bisa selalu update dan mendapatkan informasi serta berbagai macam segmen seru Sate Super lainnya di IPedia Berita Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.